Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsa. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi web sederhana, yaitu aplikasi to-do list menggunakan Django. Sebenarnya sebelum memulai tutorial ini, alangkah lebih baiknya kalau kalian itu udah ngerti HTML sama CSS dasar, supaya nanti pas styling sama bikin HTML-nya kalian langsung ngerti tanpa perlu saya jelasin gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya belum, nanti akan saya jelasin juga sedikit walaupun nggak mendalam. Pertama itu yang harus dilakuin itu di sini saya pakai VS Code ya, jadi kalau mau lebih gampang ngikutinnya pakai VS Code juga, dan sebelumnya harus udah install Python karena di sini kita akan pakai Django yang berbasis Python juga. Nah, kalau udah install Python, di sini pertama kita akan membuat virtual environment baru buat Python. Apa sih virtual environment baru? Virtual environment itu, jadi kan biasanya kita install Python itu di misalnya laptop atau PC kita di global Python gitu. Nah, kalau kita buat virtual environment itu nanti Pythonnya itu filenya itu hanya ada di directory ini doang, jadi dia lebih terisolasi gitu dari Python yang ada di global gitu. Caranya gimana buat virtual environment-nya? Caranya kalau di Windows itu tinggal Python, kurang kelihatan deh, Python min m ini VNV, terus nama folder dari VNV-nya di sini namanya sama aja. Nah, kalau di Mac atau Linux bedanya mungkin pakai Python 3. Kalau misalnya Python nggak bisa, coba pakai Python 3. Nah, ini langsung dibuatkan virtual environment-nya. Di sini bakal ada kayak gini, scripts, include, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kita masuk ke virtual environment gini nih. Gimana caranya? Kalau di Windows tinggal ke foldernya itu VNV, terus scripts, terus nanti ada activate. Nah, sekarang tuh udah tulisan VNV, ini artinya kita udah Python yang ada di sini tuh udah masuk ke virtual environment. Jadi kalau kita Jadi sekarang kalau kita misalnya install dependensi dalam sini, nanti dependensinya bakal masuk di sini. Nah, kalau Mac atau Linux itu caranya itu source, terus ke VNV, terus nanti ke folder uh, include, terus bin, baru activate, baru nanti bisa. Itu kalau di itu ya, tapi kalau di Windows kayak gini. Nah, setelahnya karena kita mau pakai Django, jadi kita harus install dulu Django-nya. Caranya tinggal pip install Django. Bakal install berapa lama. Setelah install selesai, nih bisa dilihat di sini nih. Tuh Django-nya terinstall di file yang ada di dalam folder ini, bukan di Python di globalnya gitu. Makanya kenapa kita pakai virtual environment. Sekarang karena udah terinstall Django, kita bisa langsung pakai command Django buat ngebuat project. Caranya itu Django admin start project. Nama projectnya di sini namanya app aja. Terus dibikinnya project ini dibikin directory apa, karena kita mau bikin di directory ini maka di dot aja gitu. Itu bakal dibuat nih, ada udah terbuat project Django-nya. Jadi di sini ada app settings. Nah, gimana cara ngetesnya? Kalau udah ini kan udah manage.py, kita tinggal run. Caranya Python manage.py run server. Nah, kalau udah di run server ini nanti bakal ada setting development server at nih. Nah, ini bisa di coba dibuka linknya di browser. Nih, berarti ini udah berhasil nih. Django-nya udah ada. Nah, terus sebenarnya dari Django itu ada yang namanya udah di built in itu page untuk adminnya. Jadi kalau kita ke /admin,
Nanti bakal ada admin. Nah, kita bisa masukin username password adminnya. Tapi di sini gimana caranya biar kita bisa masukin password, bisa buat akun adminnya? Tolong balik lagi ke sini, kita stop dulu. Caranya Ctrl C. Nah, terus jadi di sini kan nih udah dibuat nih file database-nya. Mungkin kalian belum pernah belajar database, tapi intinya ini ada file database ini, nanti isinya itu bakal ada model-model atau table namanya, berisikan misalnya kalau ada user gitu berarti ada tabel user, nanti ada username, password dan lain-lain. Di sini tuh di Django itu udah ada namanya migration. Jadi migration itu adalah file yang nantinya kalau kita execute file itu, maka dia akan ngerubah database ini. Misalnya kalau migrasinya itu nggak buat table, maka nanti bakal dibuatkan table. Nah, karena kita belum belum pernah migrasi apa-apa ke sini, jadi kita harus membuat table user dan lainnya itu supaya kita bisa ngebuat admin user. Caranya gimana? Caranya tinggal run python migrate. Nah tuh bakal di sini tuh dia bakal ngebuat tabel-tabelnya. Nah, nanti kalau udah kayak gini tuh tabelnya udah dibuat, maka kita baru bisa ngebuat akun adminnya atau akun super usernya. Caranya tinggal python manage.py create super user. Nah, ini misalnya namanya admin, email addressnya admin@email.com, passwordnya admin 1234. Nah, ini udah bisa dibuat nih. Baru kita coba lagi ya, run python manage.py dan server. Nah, coba kita ke admin lagi. Terus coba login pakai akun yang tadi. Nah, ini udah bisa masuk nih itu. Sini ada folder user. Ini admin yang tadi baru dibuat. Ini udah ada di database-nya. Sama kalau ini tuh sebenarnya nggak akan kita bahas di sini kalau urus. Gitu. Nah, itu tadi buat masuk adminnya. Ini kalau kita kesini masih kayak gini ya. Nah, sekarang lanjutnya saya akan menjelaskan gimana cara kerja views di Django. Jadi di sini di folder aplikasi utama yaitu di app, ini ada folder URLs. Nah, di sini tuh isinya tuh kita nge-routing URL yang bakal digunain di aplikasi ini kayak tadi tuh pet admin itu bakal ke admin site URL. So, maksudnya URL yang ada di admin site kayak tadi kayak login dan lain-lain buat dashboard admin itu bakal ada di pet admin gitu. Nah, di sini kita bisa masukin juga view-nya. Nah, misalnya di sini kita bikin, sebenarnya harusnya nggak dibuat buat di folder yang sama, tapi ini contoh aja. Misalnya kita bikin dev home. Ini tuh nanti ini tuh fungsi yang bakal digunain buat jadi view di routingnya gitu. Jadi nanti dia bakal masuk ke request ini. Kalau kalian udah belajar HTML, request ini yang objek yang didapat di dalamnya terdapat kayak detail tentang request ke root ini misalnya nih. Nah, lalu nanti tinggal di sini return HTTP response misalnya kita hello world gitu. Nah, ini kita bisa masuk nih ke sini kayak path misalnya home berarti kosong, itu bakal pakai fungsi ini. Nah, coba kita lagi ini ke home tuh bakal masuk hello world. Nah, ini tuh dia bakal ngereturnnya itu HTML gitu. Jadi kalau kita misalnya pakai H1, kalau kalian udah pernah tahu HTML itu H1 itu heading 1. Jadi heading yang paling gede. Nih. Nah, ini karena ini kita mode debug ya. Jadi debug through. Jadi mode development. Terus setiap ada file yang berubah dia bakal nge-restart otomatis Django-nya. Jadi langsung aja kita bisa tuh langsung jadi H1 gitu. Langsung jadi gede tulisannya. Nah, jadi gini cara buat otomatis. Nah, selain itu juga sebenarnya ini bisa
ngebuka file HTML sebagai template juga, jadi nggak langsung string kayak gini. Nanti akan saya jelasin. Nah, ini balik lagi dulu ke ini. Terus dulu. Nah, sekarang ini kan aplikasi utama ini sebenarnya cuma buat settings dan URL utama gitu. Jadi supaya sesuai dengan supaya lebih rapi gitu, kita ngebuat aplikasi baru. Jadi folder baru. Jadi di Django itu nanti model-model itu bakal ada aplikasi-aplikasi gitu, folder aplikasi yang punya fungsi masing-masing. Jadi misalnya di sini kita bikin aplikasi baru, caranya Python manage.py start app. Nah, kita buat aplikasi namanya To-Do. Nih, kalau di run, bakal ngebuat folder baru To-Do. Isinya bakal ada dari bawaan dari Django-nya. Ini ada apps, models. Nah, models ini nanti bakal buat ngebikin table atau model yang bakal nanti di-migrate atau dibuat di database-nya. Gitu. Sebenarnya nanti bakal execute SQL ke database ini. Cuma buat Django ini kita nggak terlalu banyak harus mikirin SQL karena dia udah dibungkus oleh Python. Jadi lebih gampang gitu. Jadi kita tinggal pakai kode Python nanti otomatis bakal dijalanin SQL-nya gitu. Nah, terus di sini ada views. Nah, views ini tempat yang tadi kita tadi yang ngebuat apa fungsi-fungsi buat tiap view-nya gitu kayak tadi home. Jadi kalau misalnya kita di sini bisa dev home class skip return sama kita dicoba Django coba. Nah, terus nanti di URL yang di sini ini kita bakal import. Jadi kita import dari folder todo.views import tadi namanya home. Baru di sini kita pet to home. Nah, ini coba kita server lagi. Nah, ini bakal sama. Bentar. Oh, ini lupa pakai HTTP response ya. Ini pakai HTTP response. Coba lagi dengan nah, Hello Django udah muncul. Gitu caranya. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin. Ini kan kita langsung pakai teks ya. Gimana caranya? Itu rendernya langsung pakai HTML. Jadi kita nggak masukin teks di sini. Nah, di sini caranya di aplikasi To-Do ini kita buat folder namanya templates. Jadi isinya itu buat template-template HTML-nya. Terus di sini buat lagi folder sesuai nama aplikasinya karena di sini To-Do, bikin To-Do. Ini nggak usah tanya kenapa kayak gini, ini aturan dari Django-nya. Jadi karena Django itu framework, jadi kita harus ngikutin aturannya. Di sini aturannya cara directory itu gini bentuknya, jadi templates to do. Baru di sini nama template-nya, misalnya di sini index.html. Nah, di sini kita bikin HTML karena saya ada extension embedding itu bakal kayak gini. Bikin HTML. Kalau misalnya kalian ngetik tadi tanda seru nggak keluar, coba aja kalian bikin ketik ini manual. Harusnya sih langsung ada kalau di VS Code itu. Nah, di sini title buat page-nya namanya to do app misalnya. Nah, terus di sini kita bisa masukin nih satu kayak tadi saya nggak coba from TML gitu. Nah, gimana cara kita render ini? Sini bukan pakai HTTP response tapi pakai render. Nah, masukin request itu request yang ini. Dia parameter pertamanya. Terus parameter keduanya itu template name. Nah, template name-nya itu di sini karena template-nya itu udah di aplikasi To-Do, jadi template-nya To-Do terus slash index.html. Jadi ada di templates folder To-Do terus nama template-nya index.html. Ini kalau kita jalanin terus kita lagi jadi kenapa tadi nggak bisa itu karena kita kan udah bikin aplikasi To-Do-nya nih.
Tapi kita belum nge-declare di Django-nya kalau aplikasi ini masuk ke dalam Django-nya gitu. Gimana caranya? Nih kita ke settings, sini ada install apps. Jadi kita udah bikin aplikasi ini kan, cuma kita belum masukin ke sini. Ini caranya gini. To do kita masukin aja. Nah kalau udah, coba lagi. Nah, hello from HTML udah bisa. Udah gitu. Nah terus selain ini bisa langsung masukin HTML, di sini kita bisa masukin kalau di Django itu di HTML bisa dimasukin variabel-variabel gitu. Jadi di sini itu parameter ketiganya itu dictionary yang buat nanti bisa diakses di index.html ini. Misalnya kita masukin title, bukan title, coba heading gitu. Itu namanya ini variabel. Nanti di indeksnya nanti kita bisa akses variabel heading ini karena kita paste di sini. Jadi dimasukin ke sini, coba ini kita ketik. Nah caranya gimana? Caranya pakai kurung kurawal 2 kali. Nah ini itunya nama variabelnya terus tutup gitu. Nah kita run ulang lagi. Tuh jadi ini variabel. Tuh. Jadi kalau di sini kita ganti lagi ini variabel heading. Nah gitu. Jadi nanti kita bisa ngebuat komputasi di sini, baru nanti kita pas di sini. Nah gitu caranya. Nah udah ini sedikit perkenalan tentang HTML yang ada. Nah terus kita juga bisa masukin CSS atau styling. CSS itu styling yang digunain di HTML. Jadi kan kalau HTML gini nggak ada stylenya gitu warnanya. Tulisannya warnanya hitam, terus fontnya kayak gini. Nah CSS itu gunanya buat styling ini biar lebih bagus gitu tampilannya. Gimana caranya? Di sini kita bikin lagi folder, ini kan template. Sekarang kita buat folder static. Jadi isinya hal static kayak bisa image atau JavaScript atau CSS. Nah sekarang kita akan bikin CSS aja, jadi static, bikin lagi folder to do, di dalamnya kita bikin styles.css. Nah di sini kita misalnya caranya gimana styling, misalnya h1 di heading 1 itu colornya coba kita ubah jadi red gitu misalnya. Terus di index HTML lagi gimana caranya kita ngeload stylesnya? Caranya pertama kita load dulu statiknya. Caranya gini. Ini khusus di Django ya. Caranya gini, load static. Nah, terus di sini tinggal kita tinggal buat link ke CSS-nya kayak biasa. Jadi kita bikin link ke CSS. Nah ini untuk href-nya itu diganti jadi pakai static terus di mana letak kayak tadi HTML, di mana letak static, jadi di sini di to do styles CSS terus tutup. Nah ini caranya. Coba kita coba kita refresh, belum berubah. Tadi tinggal di restart aja aplikasinya, di run server, di quit dulu terus counter run server ulang, baru muncul di sini salah jadi warna merah bener. Nah setelah itu kita akan lanjut ke kan udah bisa nih load static, HTML udah, CSS udah. Sekarang kita baru masuk ke aplikasinya. Gimana caranya? Kita pertama bikin dulu model database untuk to do listnya. Jadi caranya kita ke model study. Nah di sini kita declare model-model atau table yang bakal digunain. Jadi misalnya di sini caranya itu kita ngebuat kelas model yang nanti bakal inherit dari model stock model
apa itu inheritance dan class. Itu sebenarnya bakal dipelajarin di OOP. Kalau kalian belum belajar OOP, nggak apa-apa, ikutin aja. Di sini kita bikin class. Nah, namanya apa? To do. Nah, ini itu bakal inherit dari model. Jadi dia bakal berbentuk model gitu. Nah, terus di sini kita bisa nge-declare kan kita bikin table. Nah, terus kita nge-declare kolom-kolom apa aja yang ada di tabelnya. Jadi misalnya kita cuma bikin 2 kolom gitu. Berapa kolom coba? Pertama misalnya title. Itu bentuknya itu misalnya text. Itu text field. Terus yang kedua kita bikin is done. Jadi ini buat nyimpan data apakah to-do list itu udah selesai atau belum. Jadi karena dia cuma true atau false, jadi pakai boolean field. Terus di sini saya buat timestamp juga. Jadi kapan to-do list ini dibuat sama kapan to-do list ini dirubah gitu. Jadi tinggal jadi kita bikin created add terus sama dengan models dot data field terus auto now add. Jadi auto now itu tuh pas objek pas barisnya ini dibuat, ini bakal langsung di now otomatis. Jadi nanti bakal sama seperti kapan dibuat gitu. Jadi ini true. Terus yang kedua itu update add, mirip-mirip datetime field juga. Kalau ini auto now, jadi setiap objek nanti setiap barisnya itu dirubah, dimodifikasi, nanti bakal jalan ke bakal diupdate gitu waktunya. Nah, terus di sini kita bikin default ordering. Jadi kalau misalnya kita query semua to-do yang ada gitu, nanti bakal diordernya berdasarkan apa. Nah, di sini kita bikin namanya class meta terus ordering. Jadi kita order berdasarkan created at. Jadi yang dibuat duluan itu bakal di atas atau di paling kiri. Tapi kalau yang ini kita bentuk list aja. Created. Nah, tuh. Nah, gimana caranya supaya model ini langsung dibuat di database-nya? Nah, tadi kan kita migrate ya. Cuma di sini dia baru dibikin dan dibuka, belum dibuat migration-nya. Jadi di sini folder masih kosong. Nah, kalau kita caranya gimana, kita run python manage make migrations. Itu bakal dia ngebuat migrations di sini. Nih, tuh isinya di sini ngebuat model baru namanya to do. Terus ini field-fieldnya gitu. Baru gimana cara ini kan berbentuk Python, gimana cara supaya run SQL ke dalam database-nya. Kayak tadi tinggal python manage.py migrate. Nah, udah dibuat nih. Nah, gimana cara kita tahu kalau udah dibuat? Kan tadi ada slide admin ya, yang di saya kasih lihat di awal. Nah, di slide admin itu kan tadi baru ada tab users sama grup doang. Nah, di sini kita bisa tambahin juga tab buat model to-do-nya. Gimana caranya? Di sini kita di admin.py kita import dulu from .models, import tadi namanya to-do. Nah, di sini kita register admin.site.register to do. Coba kita run lagi. Kita sekarang ke adminnya, kita login. Nah, di sini udah ada nih to do tuh. Di sini kita bisa bikin misalnya title-nya ini to do satu gitu. Tuh bakal dibuat. Nah, di sini bisa dilihat udah ada to do-nya. Nah, sekarang baru kita lanjut gimana implementasi ke webnya. Nah, pertama gimana caranya kita tampilin to do yang ada. Coba ini kita buat satu lagi aja ya biar kelihatan. Satu lagi to do 2. Nah, coba kita sekarang gimana cara tampilinnya. Ini kan di index ini nanti bakal bisa masukin variabel-variabel
yang mau kita paste ya. Jadi kita juga bisa masukin list atau array ke dalam sini. Jadi kita misalnya nanti kita masukin list to-do-nya yang semuanya. Nanti bisa di looping dalam sini terus dibuat tabelnya gitu. Nah, gimana caranya? Nah, pertama kita buat juga kita to-do. Nah, nanti setelah belakangan ya to-do app. Terus di sini kita bikin table. Nah, ini HTML table cara gini. Pertama bikin row, terus head-nya dulu. Nanti ada apa aja, ada nama, ada nomor, terus ada title, sama dan. Nanti di sini bakal bikin row-row lagi sesuai jumlah to-do-nya, terus nanti bakal masukin title dan yang ada di to-do-nya gitu. Nah, tapi gimana caranya? Nah, berarti kita harus dapetin list to-do-nya kan di views-nya ini. Nah, gimana caranya? Jadi untuk Python untuk Django itu caranya tinggal pertama kita import dulu modelsnya, jadi from.models import to do. Nah, nanti gimana cara kita ngelis semuanya, semua to do yang ada itu caranya nanti tinggal query to do, model to do ini. Jadi cara to do.objects.all, maksudnya itu semua objek yang ada di table to do gitu. Jadi kita bisa filter dulu juga. Misalnya filternya itu misalnya yang isdannya sama dengan true gitu. Nanti bakal munculnya yang isdannya sama dengan true doang. Tapi karena di sini kita mau semuanya, jadi kita pakai all. Nah, terus di sini kita ini nggak usah nih heading, kita pas aja to-dos-nya. Itu adalah to-dos gitu. Nah, nanti kita bisa kita akses nih dalam sini. Gimana cara aksesnya? Tadi kan kita bakal looping ya. Nah, di Django template ini kita bisa nge-looping juga. Caranya gini. Jadi kita bisa looping for to do in to do's gitu. Nanti di sini baru, nah kan di setiap looping kita bakal nge-render apa? Nge-render row gitu kan. Jadi tr, nah terus bakal ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu nomornya. Gimana cara kita bisa dapat nomor urutan loopingnya? Itu caranya di sini untuk di Django itu caranya kita pakai for loop dan counter. Jadi counter itu dimulai dari 0, dimulai dari 1 gitu. Jadi nanti bakal sesuai ini bakal urutannya kalau ada 2 1 2, ini nomor kayak biasa gitu. Nah, yang kedua itu title-nya kan. Jadi ini to do dot title. Nah, sebenarnya kan kalau di dictionary itu jadi nanti kan ini bakal di views ini kan terus itu kan bakal isinya itu array of to do object gitu. Nah, objek to do ini dia itu kan punya title, punya isdan, create, update. Jadi di sini kita bisa akses title-nya. Caranya tinggal to do the title. Terus nanti yang terakhir itu berarti coba ya kita to do dot is dan apa yang terjadi. Nah, ini kan kita bikin for ya, kalau di Django template itu harus di end for, jadi caranya end for tuh. Nah, coba kita kembali ke utamanya. Nah, tuh udah muncul nih to the 1 dan false, to the 2 dan false gitu. Nah, gimana cara sekarang kita bakal implementasiin untuk ngebuat to do baru. Gimana caranya? Jadi di sini kan di HTML itu ada namanya form gitu. Jadi ada form, nanti bisa ada input, terus ada button gitu, kayak misalnya di sini kita bikin form, terus nanti di sini ada input, terus di sini misalnya ada button gitu, misalnya submit. Tuh, nanti bakal bisa gini. Nanti di sini kita bakal masukin title-nya, terus bakal submit. Kalau di submit dia bakal nambah gitu. Gimana caranya? Dari di Django itu ada object form yang
dibuat dari Django dari sana, jadi kita tinggal pakai tuh. Cara makainya, di sini kita buat folder baru buat formnya, namanya forms.py. Kita import from Django, import forms. Nah, di sini kita mirip kayak model tadi, kita buat objek form. Jadi misalnya di sini saya bikin class to do form. Itu inherit dari forms.form. Terus di sini apa aja yang input yang diperluin buat to do form ini, sebenarnya cuma satu ya. Itu title sama dengan forms dot char field, jadi karakter field. Jadi ini kalau kayak gini tuh karakter inputnya bentuknya teks gitu, field. Nah, terus kita tinggal pas form ke dalam HTML ini. Gimana caranya? Jadi balik lagi ke tadi caranya, kita bikin formnya dulu, kita import dulu from.forms, import to do form. Kita bikin instance dari to do form ini. Caranya form sama dengan to do form. Nah, baru kita paste formnya ke sini. Salah, formnya adalah form. Nah, itu di sini kita tinggal bikin formnya, caranya gimana. Nah, di sini ada namanya CSRF token pertama. CSRF token ini gunanya buat sebenarnya nggak perlu, untuk sana nggak perlu dijelasin lebih lanjut, tapi ini intinya buat keamanan, supaya ini tuh bisa ngepostnya atau nge-submitnya cuma dari site ini doang gitu. Baru di sini masukin form tadi. Nah, di bawah setelah itu baru ada button untuk submitnya. Tuh kita sebutnya save aja gitu. Coba kita run. Di sini formnya itu, jadi untuk metodenya itu sebenarnya bawaannya itu get metodenya. Jadi kalau metode get itu misalnya kita, nah ini udah muncul nih title. Coba kita masukin tes gitu. Nah, kalau bentuknya get itu bakal kayak gini nih. Jadi bakal masuk ke dalam URL gitu. Nah, ini kurang safe, kurang aman. Soalnya nanti bakal kelihatan historinya. Ngapain aja gitu. Nah, supaya aman itu pakainya post. Nah, kalau post, pas gini tuh, dia nggak, ntar di restart. Kalau post, tuh dia nggak masuk ke sini, tapi dia bakal ada di HTTP requestnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngakses title di sini? Nah, tadi kan ada dua metode ya, get sama post. Kalau get itu kayak biasa kayak gini. Nah, kalau post itu pas kita masukin formnya. Nah, gimana cara kita dapetnya? Jadi, gimana cara kita ngecek ini tuh post apa get? Jadi tinggal if request method child sama dengan post. Jadi kalau post itu dia bakal formnya itu sama dengan to do form. Nah, terus kita masukin tadi data yang kayak tadi itu, kayak yang tadi ada di sini, itu bakal dipas ke request.post. Dan ini coba nih kalau kita print request.postnya. Coba ya, kita masukin habis. Nah tuh, dia bakal ada title di sini. HS tuh bakal ada title. Itu. Nah, udah itu caranya. Nanti di form ini bakal kita bisa validasi. Di sini form.if form.is valid. Baru di sini kita kan ada title nih form. Kita bisa dapat data.get.
title gitu, cara dapetin title-nya. Nah, ini buat apa nih? Jadi di sini misalnya titles. Nah, berarti kita bakal bikin row baru, baris baru di model to-do-nya. Gimana caranya? Kita tinggal to-do.objects.create, jadi title-nya sama dengan title. Jadi bakal dibuat objek to-do baru, title-nya sama dengan title. Nah, cuma is done-nya apa nih? Sebenarnya is done-nya kan harusnya false ya. Jadi kita bisa di sini is done itu kan defaultnya false. Tapi kita bisa juga ngebuat dari database-nya langsung itu kalau defaultnya itu false. Jadi kita ke model di sini untuk is done-nya itu defaultnya itu false gitu. Nah, karena ini kita ngelakuin perubahan ke dalam skema database-nya, maka kita harus migrasi lagi. Jadi Python manage.apply migrations. Di sini bakal alter field is done, bakal dibuat jadi ditambahin defaultnya false. Nah, terus baru kita migrate. Nah, kalau kayak gini transfer. Nah, kalau kayak gini, pas dibuat itu walaupun kita nggak specify is done itu true atau false, dia bakal defaultnya itu false. Nah, coba kayak gini, kita run lagi, tes. Ini kalau kita save, tuh udah muncul tes false dan false. Ini kan udah bisa bikin, tapi kita belum bisa ngerubah dannya. Gimana cara kita ngerubah dannya? Pertama itu, ini kan masih bentuknya string false gini. Gimana caranya kayak bentuknya itu checkbox gitu. Jadi kita bisa atur true false-nya pakai checkbox. Nah, caranya pertama di sini kita bikinnya itu bukan bukan bentuk string to is done. Kita bikinnya input type-nya itu checkbox. Nah, terus di sini ada variable check. Jadi kalau check itu bakal kayak gini. Nah, check. Tapi kalau ininya nggak ada, itu bakal kosong gitu. Nah, gimana caranya kita value check-nya itu sesuai sama to-do.isDone-nya. Nah, di sini itu di Django template itu juga ada if statement. Jadi kita bisa pakai if statement gitu. Jadi misal di sini kita if to-do.is dan itu bakal cek. Tapi else itu bakal string kosong, nggak ada apa-apa gitu. Terus kita kayak tadi kayak for, kita end for, kalau ini end if. Nah, jadi intinya kalau is done itu bakal cek, tapi kalau nggak is done itu else itu bakal kosong. Coba kita. Nah, karena ini dia nggak ada yang done, itu maka kosong semua. Nah, coba kita ke adminnya lagi ya. Admin. Nah, coba kita berubah satu jadi is done. Nah, tuh dia bakal kayak gini. Sekarang kita bisa ubah-ubah ini. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita ada tombol update, save change gitu. Gimana caranya biar ini bakal ke-update di database kan ini kita kalau update ini nggak bakal berubah ya. Jadi kalau kita restart tuh tetap aja kayak yang tadi. Nah, gimana cara ngerubahnya? Pertama, jadi kita bikin form lagi. Ini kan form untuk yang tadi title ya. Coba kalau ini kita form untuk yang kedua nih, form buat checkbox ini. Jadi kita di table ini kita bikin form lagi. Form di dalam table ini. Nah, nanti di dalam form ini bakal ada banyak checkbox gitu. Nah, ini supaya dia jadi
nanti bakal bisa diakses ke dalam sininya itu, di views-nya itu kayak get title gitu, request post.getTitle. Nah, kita harus specify ini nama apa, nama key-nya itu apa. Nah, coba kita di sini namain misalnya IDS gitu. Jadi kita tinggal namain itu adalah IDS. Jadi nanti bakal bisa diakses di request.post.get IDS gitu. Terus value-nya apa? Jadi supaya kita bisa dapetin, kita bisa tahu yang mana yang dicek, yang mana yang di enggak, kita apa, spesifikasinya itu pakai ID. Di sini pakai todo.id gitu. Jadi kita bakal tahu nih yang ngecek itu ID apa aja gitu. Nah, kalau udah kayak gini, baru di bawah table kita bikin button lagi buat submitnya. Kita namanya ini save change gitu, misalnya. Nah, terus di sini di fields-nya ini, jadi kalau request metodenya post, itu kan berarti ada dua ya formnya. Bisa form yang buat bikin to do baru, bisa form yang buat save change. Kalau yang bisa buat yang save change. Gimana cara kita misahinnya? Gimana cara kita ngeceknya? Jadi kan ini ada request.post, itu kan bentuknya dictionary ya. Kalau kita print request.post, kayak masukin di sini, tuh bentuknya dictionary gini. Nah, kita bisa cek nih, ada lihat itu ada title-nya nggak sih di request.post ini. Jadi kalau ada title-nya misalnya title in request.post, berarti dia lagi bikin to do baru gitu. Tapi kalau bukan, berarti ini lagi update. Nah, coba kita print request.post. Ini berarti yang save change maksudnya ke sini nih. Coba kita cek semuanya. Oh ya, di sini masih metodenya get ya, belum dirubah. Film. Sini. Terus. Coba lagi. Oh ya, lupa. Tadi kan kalau di sini kan ada CSRV token. Nah, di sini belum nih. Makanya dia error. Nah, udah. Coba lagi. Nah, tuh bakal ada IDS, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana cara kita ngakses list ini? Nah, gampang caranya. Tinggal kalau kita request.post.get, ini itu dia bakal ngambil satu doang yang paling belakang. Gimana cara kita ngambil bentuk listnya? Jadi ini get list. Di namanya IDS. Nah, coba kita print. Ini IDS. Print IDS. Nah, tuh bentuknya udah list 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya kita cuma 2 doang, nah ini listnya itu bakal 1, 2. Jadi ini tuh dia bakal ngasih list dari apa yang ke ceknya true, apa yang kita cek di sini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita nge-update untuk yang ada di dalam list ini itu isdannya itu jadi true, tapi kalau yang nggak ada isdannya jadi false. Nah, kan ini dia itu gampang caranya. Jadi kita tinggal todo.objects. Nah, kita pakai filter tadi. Filter. Nah, karena ini kan list. Ini caranya kita tinggal ID dari to-do-nya itu ada in IDS. Nanti ini bakal nge-return yang ID-nya itu ada di sini. Misal 1, 2, berarti cuma to-do dengan ID 1 sama 2. Ini kita update. Nah, kalau yang ada ID-nya kan berarti update-nya itu is dan true. Tapi kalau satu lagi, kalau to-do
Nah ini kebalikannya filter itu kan, kalau filter itu kan ngambil ya yang ada ID index. Nah kebalikannya itu exclude, jadi kita bakal nggak termasuk ID untuk ID yang ada di dalam ID sini nggak bakal dimasukin ke query ini. Nah ini update-nya itu dan-nya sama dengan false. Nah coba lagi. Nah tuh kalau kita refresh tuh udah bener ya. Udah tuh itu. Nah jadi ini cara full stack pakai Django dan HTML. Nah ini sekarang kita rapihin gimana caranya biar sedikit bagus lah, tetap aja sih jelek, cuma sedikit lebih bagus gitu caranya. Ini kita tadi kan kita udah bikin stylesnya tadi, stylesnya. Nah, kita caranya yang pertama biar di tengah semua itu, caranya itu kita jadi untuk body itu displaynya flex, terus align itemsnya itu center flex action. Ini sebenarnya ini nggak harus kalian pelajarin sekarang, jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut gimana cara stylingnya, kalian belajar CSS, cari biasanya di web programming Unpas atau di YouTube. Nanti kalau ada kesempatan mungkin akan saya bikin tutorial. Terus di sini ada lagi ya, kita bikin untuk table ya sama TD itu. Di sini kita bikin border ya, border itu satu teks solid black. Terus untuk table itu border collapse-nya, jadi supaya nih kalau coba kita gini dulu deh. Nah bakal kayak gini, cuma ini bordernya double gitu. Gimana caranya bordernya nggak double? Mungkin untuk tablenya itu border collapse-nya itu collapse sama kayak gini. Mungkin terlalu mepet-mepet, gimana cara kita tambahin padding. Jadi untuk THTN kita tambahin padding inline. Padding inline itu yang kanan sama kiri itu, misalnya 1 terus padding block atas bawahnya itu 0,5 misalnya. Nah itu bakal jadi kayak gini. Terus gimana cara save change-nya itu, di sini kita tinggal tambahin class save change-nya itu save update button juga bisa. Nah di sini kita bisa hitung width 100%. Nah jadi kayak gini. Terus kita tambahin margin button. Nah gini aja sih untuk style. Jadi itu mungkin nanti selanjutnya saya akan kasih tahu cara gimana kita, ini kan masih di localhost ya, belum ke website yang bisa diakses orang lain gitu. Gimana caranya kita upload ini supaya bisa diakses orang lain, nanti bakal saya jelasin. Jadi sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.